Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Keselamatan yang Allah janjikan senantiasa selalu akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa selalu setia pada rencana baiknya atas hidup kita. Tetapi menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya serta kita semua, sudahkah kita setia dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan di dalam persiaran hidup kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu yang setia. Semoga kami pun selalu patuh, setia, mengabdi Engkau dan melayani sesama, serta menempuh jalan hidup yang ditunjukkan Putramu kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, ketika kita mendengar kata setia, lantas biasanya yang terpintas di dalam benak kita, mungkinkah kita manusia bisa setia sepenuhnya di dalam totalitas dan ketulusan menghidupi kata setia di dalam tindakan kita? Di dalam kitab pertama Raja-Raja, pada hari ini kita mengetahui, mendengarkan, dan menemukan serta membaca bahwa Daud berpesan kepada anaknya Salomo agar senantiasa selalu setia pada rencana Allah di dalam persiaran hidupnya. Keselamatan dan berkat senantiasa diberikan kepada kita umatnya, asalkan Anda dan saya serta kita semua senantiasa setia. Seringkali lantas kita berpikir, setia itu apakah sulit? Apakah mungkin kita setia? Tentu saja semuanya mungkin jika kita ada kemauan, jika kita ada niat yang betul-betul dari kedalaman hati kita. Kesetiaan membawa sukacita. Kesetiaan tidak menciptakan hati lain yang terluka. Mungkin di dalam kesetiaan kita bisa terluka karena kita setia, tetapi mereka tidak membalas setia kepada kita. Karena Dia yang kita anggap dan bisa kita percayai agar kita bisa setia menaruh harapan kepadanya, justru mengkhianati kesetiaan. Tetapi di sini sebagai orang beriman, meskipun terluka di dalam kesetiaan, disitulah cinta Tuhan sungguh hadir nyata, memulihkan dan menjadikan kita sebagai pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat. Tuhan senantiasa setia pada janjinya. Dia menjamin keselamatan kepada setiap orang yang setia. Persoalan di dalam persiaran hidup kita, silih berganti datang, biasanya diakibatkan oleh ketidaksetiaan kita, oleh ketidaksetiaan sesama kita, oleh tidak kesetiaan pasangan hidup kita. Efek atau dampak dari ketidaksetiaan seringkali membawa luka yang mendalam bagi mereka yang mencoba untuk setia. Tetapi bagi orang beriman yang dengan ketulusan hati dan cinta yang total di dalam kesetiaan, meskipun harus terluka, ia tetap bersuka cita karena dia selalu berharga di mata Tuhan. Renungan hari ini mungkin terasa mustahil, apalagi bagi Anda dan saya atau kita semua yang mungkin seringkali dilukai, yang seringkali dikhianati, yang seringkali ditinggalkan,
yang seringkali ditikung oleh teman. Kata setia menjadi hal yang mahal di dalam kegiatan dan aktivitas serta persiaran hidup kita yang nyata. Tetapi kita juga diingatkan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Markus, agar kita semua di dalam karya pelayanan lepas bebas, tidak terpengaruh karena orang ini menyenangkan hatiku, hati Anda, hati semua, atau karena satu suku, atau karena kita satu perantauan. Kita diajak membangun relasi atas dasar kasih setia Tuhan, di mana Tuhan lebih dahulu setia pada janjinya kepada kita, maka kita pun sungguh sepatutnya setia untuk mewartakan dan menjadikan diri kita sebagai tanda kasihnya yang nyata. Jika kita ditolak, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, jangan berkecil hati atau sakit hati. Mari kita pergi ke tempat di mana orang bisa menerima, kemana orang bisa diajak berkembang bersama, bertumbuh bersama, menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan membawa berkat. Untuk apa kita memikirkan mereka yang sibuk mencari kesalahan kita? Untuk apa kita memikirkan mereka yang selalu menjadi penolak atau kontra dengan pendapat kita? Untuk apa kita memikirkan mereka yang senantiasa menggosip tentang hidup kita? Mari, jika Anda dan saya serta kita semua tetap berada di jalan yang benar, mencoba untuk senantiasa setia. Kesetiaan itu bukan sesuatu yang mustahil ketika Anda dan saya serta kita semua tidak malas, terus menjadi pribadi yang tekun, mau dievaluasi, mau disadarkan, mau dibentuk, mau memegang komitmen. Hanya karena rasa yang Tuhan berikan, berkat Tuhan yang diberikan, percayalah, kita semua dimampukan asalkan kita mau untuk selalu mencoba setia. Jangan takut untuk setia, jangan takut untuk terluka, jangan takut untuk disakiti. Karena Kristus lebih dahulu terluka, bahkan dia harus menderita di salib demi melayakkan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menebus Anda dan saya serta kita semua. Mari kita wartakan bahwa setiap orang, Anda, saya, serta kita semua wajib dan perlu untuk melakukan pertobatan jika kita sudah mengkhianati kesetiaan. Jangan sampai ada hati yang terluka hanya karena kita egois, hanya karena kita merasa diri paling benar, hanya karena kita merasa diri paling beriman. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, setia ketika dikatakan adalah perkara yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita laksanakan, tidak mudah untuk kita terapkan, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang membenci, yang melukai, dan bahkan yang mengkhianati. Tetapi kesetiaan senantiasa menjamin keselamatan bagi Anda, saya, serta kita semua. Dan kesetiaan yang benar senantiasa diikuti dengan komitmen yang benar. Tidak mungkin orang mengatakan setia, tetapi ketika melaksanakannya, ia abai dengan apa yang namanya kesetiaan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.